Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, darah-Mu menguduskan kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuduskan kami semua yang mendengarkan firman ini, dan hamba-Mu Kau kuduskan dari ujung rambut sampai telapak kaki, Tuhan. Dapatin kami kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan-Mu. Lihat sampai kedalaman batin kami, dapatin kami menjadi orang yang mengasihi dan mencintai-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus malam hari ini, buat sesuatu yang berbeda. Biar urapan-Mu turun menjamah, sebab aku percaya urapan itu tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dan hadirat-Mu turun di tengah kami, Tuhan. Pengurapan itu mengalir, memenuhi hati kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tahu lagu ini? I just want to praise you, tahu nggak? Lagu I just want to praise you. Taruh tanganmu di layar, aku berdoa. Taruh semuanya yang taruh di layar. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, biar roh hikmat wahyu turun di tengah kami, Tuhan. Setiap orang yang ikut ibadah ini, aku minta mereka Engkau sedang jamah, Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus di ruangan mereka masing-masing. In Jesus name. Biar pengurapan itu turun, Tuhan. Biar pengurapan itu turun, Tuhan. Aku lepaskan roh haus dan lapar akan Tuhan itu. Dalam nama Yesus mengalir. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sudah ikut ibadah. Ini sudah akhir tahun. Sudah di penghujung akhir tahun. Harusnya rasa haus dan lapar kita semakin akan Tuhan itu semakin menjadi-jadi. Kita harus lapar dan haus akan Tuhan. Kalau kita nggak lapar dan haus akan Tuhan, kekristenan kita itu sedang sakit. Kalau kekristenanmu sedang sakit, dapat dipastikan tahun-tahun ke depan kau akan mengalami banyak tantangan, himpitan, dan kau nggak akan mengalami kemenangan. Kuncinya orang Kristen itu harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Kita ini harus koreksi hati ini. Saya mau orang yang respon ya. Jadi saya nggak ngomong sama batu dan bantal. Saya mau ngomong sama orang, kalau saya ngomong ada responnya ya. Ibu, kita harus cek hari ini hari terakhir, besok masih hari terakhir, ntar malam udah mulai hari terakhir. Kita mau lihat sepanjang tahun ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kira-kira hidupmu sama nggak sama tahun yang lalu? Kalau hidupmu sama dengan tahun yang lalu, tahun 2021, dan hari ini kita mau akhiri 2022 dan tetap sama, rohanimu tetap sama, pengalamanmu dengan Tuhan tetap sama, keintimanmu dengan Tuhan tetap sama. Bahkan apa yang kita lakukan secara rohani itu paralel di alam nyata. Yang di alam roh itu paralel dengan di alam nyata. Kalau kita ini menang di alam roh, di alam nyatanya engkau akan menikmatin banyak hal yang Tuhan janjikan. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen rohaninya luar biasa, tapi di alam nyatanya, praktek hidupnya hari-harinya babak belur. Berarti ada yang salah, yang perlu dikoreksi hari ini. Kalau hidupmu sangat rohani sekali, kelihatannya di fisiknya, ngikutin ibadah ABCDEFGH, dengerin khotbahnya pendeta ABCDEFGH, tapi pada praktek hidupmu babak belur, kelakuanmu nggak berubah, sikapmu tambah buruk, mulutmu tambah jahat, hidupmu nggak ngalami promosi dan peninggian, atau tetap sama saja dari tahun ke tahun, berarti ada yang salah dan harus dirubah. Katakan amin. Mana orangnya ini? Kalau hidup kita nggak berubah dari hari ke hari, berarti ada yang salah. Yesus yang nggak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, yang itu jangan dicontoh. Kita yang harus berubah. Semakin hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen ngikutin Yesus yang seperti itu, yang nggak pernah berubah. Kita yang berubah, Yesus tetap Tuhan, Raja segala Raja. Hidup kita berubah, tambah hari tambah berubah, mendekatin serupa segambar dengan Tuhan. Makanya tahun ini akhir tahun ini, coba kita lihat nih, sepanjang tahun ini Tuhan lakukan apa atas hidupmu? Karena apa yang Tuhan lakukan atas hidupmu adalah respon dari hatimu sendiri. Kalau responmu benar, Tuhan akan lakukan sesuatu yang lebih besar. Kalau kau memberikan dirimu kepada Tuhan, semakin hari, semakin kau berikan sepenuhnya di hadapan Tuhan, pikiran, perasaan, kemauan, kehendakmu, roh, jiwa, dan tubuhmu itu dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan, tambah hari, Tuhan akan perbesar kapasitasmu.
semakin kau memberikan kapasitas yang semakin besar di hadapan Tuhan, demikian juga Tuhan akan limpahi sesuai dengan kapasitas dalam hidupmu itu seperti apa di hadapan Tuhan. Ngerti nggak sampai sini? Kita akan lihat. Kita lihat apa yang dialami oleh dua rasul yang hebat ini. Dua rasul ini hebat sekali, dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa. Namanya yang pertama adalah Rasul Petrus. Dia adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan, kesembuhan mujizat menyertai. Dan yang kedua adalah Rasul Paulus. Dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa. Luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah hasil akhirnya itu berbeda. Apa yang membuat hasil akhirnya berbeda? Karena Paulus adalah orang yang terdidik. Paulus orang yang mau belajar. Sedangkan Petrus bukan orang yang terpelajar. Dua-duanya dipakai Tuhan loh, tapi hasilnya beda. Paulus dipercaya nulis 3/4 perjanjian baru. Dan Petrus juga dipercayakan nulis, tapi nggak banyak. Semakin kita memberi diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, sepenuhnya loh, kalau ikut Tuhan itu sepenuhnya, jangan separuh-separuh. Kalau mau cinta Tuhan, ya cinta Tuhan. Kalau mau radikal ikut Tuhan, ya radikal ngehidupin firman, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mau jadi hamba Tuhan, ya benar-benar jadi hamba Tuhan. Bukan mengejar yang lain, yang dikejar Tuhan. Apalagi anak Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengejar Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, hidupmu pasti berubah. Pasti berubah, nggak mungkin nggak berubah. Orang yang dekat Tuhan itu berubah. Kelakuannya, sikapnya, perbuatannya, tindakannya berubah. Dan apa yang terjadi? Paulus hasilnya berbeda dengan Petrus. Padahal dua-duanya dipakai Tuhan. Kalau tahun ke depan, di tahun-tahun depan, kau semakin beri dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak hanya beri secara roh saja, fisikmu, tubuhmu, pikiranmu, kehendakmu. Semakin kamu dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan, di tahun ke depan, Tuhan akan promosikan hidupmu lebih daripada orang lain loh. Di tahun-tahun yang lalu, kalau di tahun-tahun yang lalu, di tahun kemarin, banyak orang babak belur. Ini pelajaran nih. Dari tahun kemarin banyak orang babak belur, kacau, stres, bingung. Itu sebagai pelajaran. Apa yang pernah kita lalui di tahun lalu adalah pelajaran yang mahal sekali. Untuk melangkah ke depannya kita bersama Tuhan. Nggak perlu pusing, nggak perlu bingung dengan kata orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang lain. Hidup kita ditentukan kata firman Tuhan kok. Nggak usah pusing. Bagian kita adalah menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, coba kita mau koreksi diri dulu sebelum kita belajar firman. Dari tahun ke tahun ada perubahan nggak secara rohani? Dari tahun ke tahun ada pengaruhmu tambah diperbesar nggak? Urapanmu diperbesar apa enggak? Pengaruhmu tambah hari tambah semakin dahsyat. Kata-katamu semakin hari semakin urapan. Hikmatmu ditambahkan. Bahkan apa saja yang dikerjakan tanganmu pasti Tuhan bikin berhasil kalau Tuhan menyertai hidupmu. Nah, kalau kita pingin Desember tahun depan berbeda dengan Desember tahun ini, ya kita harus melakukan hal yang berbeda bersama Tuhan. Banyak orang pingin sesuatu yang besar, banyak orang pingin sesuatu yang luar biasa, Tuhan pakai luar biasa, Tuhan berkati luar biasa, tapi yang dilakukan biasa-biasa saja, ya tidak bisa. Selalu ada bagian yang harus kita kerjakan. Kalau kita ngikut Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, jadi orang Kristen itu bukan orang Kristen yang plonga-plongo, sontoloyo, hanya minta didoain pendeta, minta dinubuatin, minta ditumpang tanganin pendeta, dan terus hidupmu berubah, tidak bisa. Hidup kita itu berubah setiap hari berjalan bersama Roh Kudus. Kita itu kerjasama. Diri kita ini berjalan berbarengan nih, kerjasama ini setiap hari bersama Roh Kudus. Mengerjakan segala sesuatu, mengambil keputusan, melakukan apapun juga kita libatkan Tuhan yang utama dan terutama dalam hidup kita. Baru hasilnya berbeda. Tapi kalau kita nih kerjakan dan lakukan hal yang sama terus dari tahun ke tahun, hidupmu tidak akan pernah berubah. Dimulai dengan memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun juga. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hati kita ini, dalam hidup kita ini. Lebih dari apapun juga. Yang utama dan terutama, kita harus mengasihi Tuhan. Itu harus jadi praktek hidup. Benar nggak waktumu lebih banyak untuk Tuhan? Atau lebih banyak waktumu untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Karena melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Melayani pekerjaan Tuhan adalah hasil dari kita melayani Tuhan. Katakan amin. Yang lain lagi pada tidur, ya enggak apa-apa. Kita itu melayani pekerjaan Tuhan, dampaknya karena kita pernah melayani Tuhan di kamar doa kita. Kalau engkau tahun-tahun ke depan ini ingin melihat
urapan double porsi atas hidupmu, kuasa, otoritas, pengaruh yang dahsyat. Tiba-tiba Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib, dan Tuhan akan promosi hidupmu di tahun yang akan datang. Orang dunia boleh kacau loh. Dunia akan tenggelam dalam banyak keruwetan dan banyak kehancuran dan kepanikan dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik. Kita di tahun depan akan dipromosi Tuhan lebih dari tahun-tahun yang lalu. Itu dimulai dengan kita memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau kita real mau mengasihi Tuhan, tentunya kamu berikan waktumu untuk Tuhan. Bagi yang pelayanan, kalau tahun depan ingin diurapi double porsi, engkau harus lebih banyak berlutut di kaki Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi. Karena hasil dari kita melayani Tuhan secara pribadi, Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan. Kita tidak bisa pelayanan hanya ingin dilihat orang, dilihat gembalamu, dilihat pemimpinmu, dan kelihatan rohani, berbahasa roh 30 km per jam, kelihatannya sangat luar biasa. Tapi kalau di dalammu nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya percuma, sia-sia. Bobot dari sebuah pelayanan adalah duduk di kaki Tuhan. Bobot dari sebuah pelayanan, hasil dari pengurapan itu didapat dari keintiman yang dibangun melayani Tuhan di kamar doamu sendiri. Baru engkau akan melihat di tahun-tahun ke depan Tuhan akan campur tangan. Karena kita ngomong nih, kita akan buka di Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14. Tapi saya mau baca di di Amplified Bible lebih bagus terjemahannya. Di Keluaran 33 ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri tidak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kurang powerful di dalam bahasa Indonesia, tapi dalam Amplified Bible, my presence shall go with you and I will give you rest. Tahun depan, hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang lebih besar yang tidak pernah engkau pikirkan, engkau bayangkan. Bagian kita ini adalah berjalan bersama Tuhan. Ngikutin Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Kalau Tuhan itu gembala kita itu ngikutin Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita ngikutin mau kita sendiri. Kalau kita ngikutin mau kita sendiri, ya bagaimana kita melihat padang rumput yang hijau, kita melihat promosi dan peninggian. Bagian kita ini adalah menaruh hati nih loh, hati yang di dalammu, jiwamu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya itu jalan ngikutin Tuhan. Nggak ada yang lain. Orang Kristen itu jalan ngikutin Tuhan, bukan ngikutin maunya sendiri, ngikutin egonya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin amarahnya, ngikutin semua keinginan matanya. Terus dipingin dipromosi Tuhan. Sampai matamu biru nggak akan dipromosi Tuhan. Kamu akan ketemu problem dan masalah, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen itu yang ngejar-ngejar pendeta, minta ditumpangi tangan pendeta, minta dinubuatin, minta didoain, minta di apapun juga, diuyak-uyak rambutnya sampai botak sekalipun. Kalau engkau nggak membangun keintiman pribadi dengan Tuhan, hidupmu nggak akan berubah loh. Di tahun ke depan, itu dimulai hari ini. Tahun ke depan dimulai dengan hari ini. Kita jalan sama Tuhan. Dan Tuhan janji kok, hadiratku akan menyertaimu, pribadiku akan menyertaimu. Di Yohanes dijelaskan, Yohanes pasal 14 dijelaskan, sebelum Yesus naik ke surga, dia minta seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Dia akan menyertai kita. Kalau kita tahu ayat ini, kita nggak bakalan stres. Tapi banyak orang Kristen nyatanya banyak stres. Bahkan banyak pendeta stres. Banyak hamba Tuhan bingung bayar cicilan. Kenapa? Karena nggak ngikutin maunya Tuhan, ngikutin maunya sendiri. Kalau nggak kuat nyicil, nggak usah nyicil. Hidup apa adanya. Hidup sederhana cukup kok. Cukup makan, cukup melayani Tuhan, just enough. Lebih dari itu, kalau diberkati boleh beli sesuatu. Tapi jangan maksakan diri. Banyak orang Kristen nggak punya perhitungan yang matang dengan Tuhan. Dia nggak pernah berhitung dengan baik. Dia nggak pernah menimbang dengan baik, sehingga hidupnya terjebak pada persoalan dan masalah yang sebenarnya nggak penting. Bapak Ibu, kita ini seringkali terjebak pada persoalan dan masalah yang nggak penting, yang nggak harusnya terjadi, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita nggak bisa menimbang, kita nggak bisa menghitung dengan baik. Kita nggak bisa menghitung kekuatan kita dengan baik. Kita nggak bisa menghitung apa yang kita miliki dengan baik. Sehingga kita ngikutin hawa nafsu dan keinginan kita. Ujungnya hancur. Ujungnya kita ketemu kesandung masalah. Berapa banyak orang Kristen yang terlilit hutang itu karena apa? Karena ngikutin hawa nafsunya. Nafsunya gede, egonya gede, diturutin. Nggak taunya kejebak dalam persoalan dan masalah. Akhirnya apa? Nggak jadi berkat.
hidup stres, bingung. Tahun ke depan, kalau nggak penting nggak usah nyicil. Kalau ada uang cash beli, kalau nggak punya uang cash, hidupi apa adanya aja. Kalau kamu nyicil, nah kamu terjerat utang malah babak belur. Ngikut kalau mau ngambil keputusan apapun di tahun ke depan, tanya Tuhan dulu, kalau perlu doa dan puasa. Nggak ada yang amin. Tahun ke depan, belajar menimbang, bertindak hati-hati, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Tuhan berjanji kalau Tuhan menyertai hidupmu, asal engkau ngikutin apa yang Dia mau, bukan ngikutin maumu sendiri, Tuhan akan bawa hidupmu akan mengalami peninggiran promosi yang datangnya dari Tuhan. Dunia lihat ya, nanti tahun-tahun ke depan dunia akan banyak mengalami perubahan, banyak mengalami yang kita nggak pernah pikir, nggak pernah timbul di dalam hati, tiba-tiba terjadi di dunia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan bisa relax dan enjoy. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, kalau kita ini setiap hari berjalan bersama Tuhan, hidupmu tuh relax. Katakan relax, nggak ngoyo. Selama ini yang dikejar-kejar cicilan, karena apa? Kamu ngoyo pakai kekuatanmu sendiri, pingin memiliki sesuatu dengan pakai caramu sendiri. Padahal kalau kita jalan sama Tuhan tuh rest in the presence of the Lord. Hidup dalam Tuhan tuh rest in the presence of the Lord. Lu ngikutin mau Tuhan sepenuhnya. Ngikutin mau Tuhan itu bukan ibadah toh, tapi di setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap mau apapun, melakukan apapun, kita izinkan Tuhan terlibat di dalamnya. Baru kalau Tuhan izinkan kita ambil, kita bertindak. Kalau tidak ya jangan. Banyak orang maksakan dirinya sendiri, ujungnya babak belur. Hidupnya nggak bisa rest in the presence of the Lord. Ngoyo, ngotot pakai kekuatannya sendiri. Kalau kita ini sampai hari ini ya, kita itu ngotot pakai kekuatan kita sendiri. Beli mobil ngototnya bukan main. Sampai telat-telat bayarnya, sampai didenda-denda. Nyicil apa? Ngotot terus. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan dilakukan. Kita ikut Tuhan tuh rest. Kata Alkitab kan ngomong kan, my presence shall go with you, and I will give you rest. Rest artinya itu bobok-bobok manis, tahu nggak? Diam dan menikmatin hidup. Enjoy. Kalau hari ini hidupmu nggak tenang, di tahun 2022 ini hidupmu nggak tenang, bingung, stres, khawatir, panik, kacau, dikejar-kejar debt collector, lakinya selingkuh, kabur, dan lain sebagainya. Tahun depan kita mau belajar berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita akan lihat Tuhan akan membawa kita berjalan bersamanya. Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan pegang tangan kita, dan ujungnya Tuhan akan bawa kita masuk dalam destinasinya sendiri. Amin. Kita mau lihat nih, selama ini semua kesalahan dan kegagalan kita mau jadikan pelajaran. Tahun kemarin, tahun yang masih ada nih, sisa 1 hari ini, coba refleksi nanti malam, jangan buru-buru tidur, siapin besok bakar jagung atau bakar daging, bakar sapi, bakar kebo. Coba merenung dulu, tanya sama Tuhan, Tuhan, kegagalan apa yang paling pernah aku lakukan di tahun-tahun ini Tuhan? Aku gak mau terulang lagi di tahun yang ke depan. Tuhan, kebodohan apa yang aku pernah lakukan di tahun ini? Aku gak mau lakukan di tahun depan. Dikoreksi itu loh, koreksi diri. Jangan suka ngoreksi suamimu, jangan suka ngoreksi istrimu, koreksi dirimu sendiri. Gak ada yang amin ya. Haleluya. Tapi kebanyakan kalau orang suruh koreksi diri sendiri itu gak demen, karena banyak kesalahan dan kekurangannya. Kita harus belajar koreksi sampai kedalaman batin kita ini. Tuhan, aku ini sudah berjalan tepat seperti yang Kau mau apa tidak? Tuhan, aku ini sudah membangun keintiman yang dalam apa tidak? Tuhan, semua yang aku khotbahkan, yang aku ajarkan ini sudah aku hidupin atau aku sedang pintar ngomong? Karena banyak pendeta hanya pintar ngomong, gak pintar ngidupin firman. Kita hamba Tuhan harus pintar ngidupin firman, pintar ngidupin khotbah, bukan pintar khotbah. Baru khotbah yang kita hidupin itu punya dampak dan otoritas. Kalau kita ini sebagai orang percaya pintar hidupin firman, ketika kau bersaksi firman yang kau katakan, firman itu penuh kuasa dan otoritas. Kalau firman hanya di mulutmu toh, tapi nggak mau ada prakteknya,
itu seperti cuap-cuap, nggak ada kuasa dan otoritasnya. Di tahun ke depan, kita mau lakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan melihat hidup kita tambah hari, tambah berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Di Korintus dijelaskan kita ini diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin besar kemuliaan itu, bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Hari ini tambah rohani, besok sangat rohani, besok super rohani. Hari ini takut akan Tuhan, besok takut akan Tuhan. Hari ini hidup dalam kekudusan, besok hidup dalam kekudusan setiap hari. Hari ini hidup dalam ketaatan, besok hidup dalam ketaatan. Semakin hari, semakin kita menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Dan itu dimulainya hari ini. Keputusan kita harus ambil hari ini. Koreksi sampai kedalaman batinmu. Selama ini seperti apa kekristenan saya di hadapan Tuhan? Munafik, penuh kepalsuan, kelihatan rohani di depan gembala saya, tapi praktek hidup saya menyebalkan. Jadi batu sandungan buat pasangan ini saya, ya perlu bertobat. Kalau hidup kita selama ini di tahun-tahun kemarin jadi batu sandungan, perlu berubah kita. Haleluya. Ini akhir tahun mesti benar-benar berubah total. Untuk melihat tahun-tahun ke depan hidup kita benar-benar dipromosi Tuhan. Kita harus ikut Tuhan itu benar-benar mengikuti cara hidup yang ekstrim. Hidup takut dan taat kepada firman sepenuhnya. Kalau enggak, kita akan kompromi dengan banyak hal. Karena kita akan diperhadapkan dengan godaan. Dia berhadapkan dengan keinginan yang akan menjerat kita. Kita harus benar-benar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu pingin nggak apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil? Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan bawa engkau naik dan bukan turun. Seperti Ulangan 28 ayat 13 itu loh. Tuhan akan lakukan itu. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Hidup taat, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menyertain kita, Tuhan tuh pasti bikin berhasil apa yang kita kerjakan. Jangan ngaku hidupmu disertain Tuhan, tapi hidupmu apa yang kamu kerjakan selalu gagal. Jangan ngaku orang Kristen yang taat dan cintakan Tuhan, tapi hidupmu jadi batu sandungan. Suamimu ngelihat kelakuanmu yang mulutnya nggak bertobat. Istrimu, anak ngelihat kelakuanmu yang munafik dan penuh kepalsuan. Kalau kita ngaku orang percaya, hidupmu sungguh-sungguh berubah, tambah hari. Memang nggak ada yang langsung berubah menjadi sempurna. Tuh kita diubahkan by proses kok. Kalau kita ngaku anak Tuhan loh ya, ngaku anak Tuhan, harusnya apa saja yang Tuhan kerjakan, Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan bikin berhasil kok. Coba sekarang buka di Kejadian 39 nanti yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf berhasil gara-gara apa? Disertai siapa? Halo? Saya mau orang yang responsif ya. Kalau hidupmu disertai Tuhan, apa yang kira-kira yang Tuhan lakukan dalam hidupmu? Tokomu, pabrikmu, daganganmu, pelayananmu, Tuhan kira-kira bikin apa? Bikin berhasil apa enggak? Selama ini prakteknya seperti apa? Pada kenyataannya dibikin berhasil apa enggak? Atau masih babak belur? Kalau hari ini masih dibikin babak belur, bertobat dan berubah, berarti ada hal yang harus kita ikutin. Kita mungkin belum taat sepenuhnya, ngikutin kehendak Tuhan sepenuhnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya loh. Ini seperti berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia pertama itu. Dan Tuhan memberkati mereka untuk mengelola bumi. Tapi setelah Hawa makan buah itu dan Adam ikut makan, akhirnya otoritas itu diambil oleh setan, sehingga hidup terkutuk. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertai hidupmu, akhirnya apa? Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Apapun itu. Karena Tuhan berjanji kan, di Yohanes dijelaskan kan, sebelum Yesus naik ke surga, dia minta seorang penolong yang lain, yang dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus tidak hanya menyertai kita, tapi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di Kisah Para Rasul jelaskan, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa untuk bersaksi. Tidak hanya bersaksi saja, tapi kuasa itu begitu powerful menyertai hidupmu. Mulutmu punya otoritas dan kuasa. Amin. Kuncinya itu disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Pastikan posisi kita itu benar di hadapan Tuhan. Mulai hari ini pastikan posisi kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau posisi kita ini benar di hadapan Tuhan,
Siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita? Nggak ada. Wong Tuhan di pihak kita kok. Siapa yang sanggup melawan kita? Makanya dipastikan hati kita, motivasi kita, cara pandang kita, pola pikir kita, semuanya, roh, jiwa, dan tubuh kita ini benar di hadapan Tuhan. Harus Tuhan dapatin kita menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Jangan izinkan celah apapun. Kalau kau izinkan celah terjadi dalam hidupmu, ujungnya engkau akan ketemu problem dan masalah. Karena setan tujuannya tetap akan gagalkan anak-anak Tuhan. Karena kerjanya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan sasarannya bukan orang dunia, sasarannya adalah anak-anak Tuhan. Nah, makanya dipastikan kita hari ini hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, engkau nggak simpen kepahitan, nggak simpen jengkel, nggak simpen sakit hati, engkau nggak berzina. Pokoknya pastikan hidupmu benar. Kalau masih hari ini masih melakukan dosa dan pelanggaran, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Setiap hari kita harus datang sama Tuhan, mengkorek sampai kedalaman batin ini loh. Kenapa sih saya selalu ngomong bangun keintiman sama Tuhan setiap hari? Karena dengan kita berdoa, membangun keintiman, kita tuh mesti datang sama Tuhan. Kalau kita ini berdosa, kamu datang sama Tuhan tertuduh, dan kamu mesti ampun dulu di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sibuk mencari Tuhan, ya kamu nggak pusing, nggak sibuk lagi melakukan dosa, nggak sempat melakukan dosa. Tapi kamu harus menyenangkan hatinya. Karena setiap hari membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kamu membangun intiman dengan Tuhan, kira-kira Tuhan menyertai hidupmu enggak? Kalau Tuhan menyertai hidupmu, kira-kira apa saja dikerjakan tanganmu dibikin berhasil apa enggak? Ini loh, Yusuf itu disertain Tuhan, sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita akan lihat ya, di Kejadian 39, sekarang lihat ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini dalam satu pasal diulang tiga kali loh. Sekarang buka di ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil karena disertai Tuhan. Pastikan hidupmu dalam hadiratnya Tuhan setiap hari. Kalau ada hadirat Tuhan, dulu hadirat Tuhan itu adanya di tabut, di tabernakel di zaman perjanjian lama, di tabut Allah itu loh. Tapi sekarang yang menjadi bait suci adalah tubuh kita hari ini. Dan Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan menyertai kamu, tinggal di dalammu. Seperti tabut yang di rumahnya Obed-Edom. Hadirat Tuhan di rumah Edom ada, rumahnya Obed-Edom itu diberkati Tuhan luar biasa. Makanya saya percaya loh, kita ini nggak ngejar berkat. Berkat yang akan ngejar kita karena ada hadirat Tuhan. Hidup kita bukan sibuk nyari berkat, nyari ini segala macam. Kalau engkau bisnis memang harus profit, keuntungan profit. Kalau kita melayani Tuhan ya jangan ngejar keuntungan. Banyak ruginya kok kita melayani Tuhan itu. Karena kita banyak berkorban sebenarnya. Sebenarnya nggak rugi, Tuhan kembalikan kok. Nah, hari ini kita mau pastikan hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Dalam segala kondisi apapun juga, situasi apapun juga, hari ini hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Motivasimu juga harus benar. Coba kita mau lihat, kalau kita mau benar-benar bergantung, bergaul dengan Tuhan setiap hari, Tuhan akan koreksi sampai kedalaman batinmu. Makanya kuncinya harus memiliki rasa haus dan lapar dulu dengan Tuhan. Kalau kita memiliki rasa haus dan lapar, kita akan cari Tuhan. Kita pingin kenal Tuhan, pingin ketemu Tuhan. Kalau kita ngalami Tuhan secara pribadi, dan Tuhan menyertai hidupmu, seperti Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Ketika Tuhan bikin berhasil, bukan berarti hidupmu seperti mulus jalan tol Jakarta, Surabaya, Malang. Nggak ada hambatan. Tetap akan diproses, dibentuk. Tahun ke depan memang Tuhan akan bentuk, Tuhan akan semakin murnikan. Kalau engkau dapatin hatimu yang nggak benar, Tuhan akan murnikan. Tuhan akan cabut segala sesuatu yang busuk dan jahat sampai ke akar-akarnya. Kenapa sih kok Tuhan mau bersihkan hati kita? Kenapa kok Tuhan mau bereskan hati kita? Tuhan mau bertahta sepenuhnya dalam hidup kita.
Tidak hanya berhenti sampai situ, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi kepanjangan tangannya. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi sarana untuk menyatakan kuasanya di muka bumi ini loh. Kalau engkau bisa dipercaya secara keuangan, Tuhan akan berkati kamu menjadi bendahara kerajaan Allah. Kalau Tuhan percayakan. Kalau engkau bisa dipercaya ngelola keuangan yang baik di tahun-tahun ke depan, engkau akan diberkati Tuhan luar biasa loh. Karena Tuhan mau cari orang yang bisa dipercaya di tahun-tahun akan datang. Kalau engkau bisa dipercayakan apapun juga itu, tanggung jawab, pekerjaan, apapun juga, dari sana Tuhan akan promosi dan tinggikan hidupmu. Kalau engkau bisa dipercaya masalah pelayanan, Tuhan akan promosi dalam pelayananmu. Tuhan percayakan doa, Tuhan akan percayakan otoritas dan kuasa. Tuhan percayakan apapun dan kita bisa tanggung jawab di dalamnya. Kita didapati menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Karena prinsip kerajaan Allah adalah setiap perkara kecil akan ditambahkan perkara yang besar. Itu prinsipnya kerajaan Allah, dan prinsip itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu ketetapan Tuhan. Kalau kamu ingin melihat tahun-tahun ke depan Tuhan campur tangan atas hidup secara ajaib dan dahsyat, dimulai hari ini. Engkau setia membangun keintiman, engkau setia berdoa, engkau setia dalam hal segala apapun juga, lakukan seperti melakukannya untuk Tuhan, dan Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Di sisi lain, Tuhan akan murnikan, Tuhan akan sucikan hatimu lewat proses, namanya proses pikul salib sangkal diri. Sepanjang tahun ini saya ngomong pikul salib sangkal diri. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya di YouTube, Bapak Ibu meski nggak asing lagi dengan kata-kata ini loh. Sepanjang tahun ini saya selalu ngomong hampir tiap hari pikul salib sangkal diri, mati daging. Karena apa? Mempersiapkan di tahun depan kita dipromosi Tuhan. Amin. Loh, bagaimana kita mau dipromosi Tuhan kalau kita nggak bisa dipercaya? Bagaimana kita mau terima berkat besar kalau kita nggak bisa dipercaya sama Tuhan dalam hal apapun juga? Dalam hal doa nggak bisa dipercaya. Dalam hal hidup takut akan Tuhan nggak bisa dipercaya. Dalam keuangan kita nggak bisa dipercaya. Dalam hal apapun juga kita nggak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan mau promosi hidupmu? Itu ada bagian Tuhan. Tuhan tuh mau lakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar keinginan kita loh. Tuhan tuh mau pakai hidup kita melebihi keinginan kita. Keinginan kita kan kita pengen diberkatin Tuhan. Keinginan kita kan pengen dipakai Tuhan. Tuhan tuh rindu melebihi keinginan kita dan kerinduan kita. Ngerti nggak ini? Ya, belum makan agak pusing ini. Saya ulang lagi ya. Kerinduan Tuhan pingin hidup kita menikmatin semua yang dahsyat yang Tuhan janjikan. Karena hidup kita mau dipakai dalam perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Nah, kerinduanmu, kalau kamu bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal apapun, Tuhan akan tambahkan, bahkan melebihi dari kerinduanmu itu sendiri. Engkau pengen dipakai Tuhan, engkau pengen diberkatin, Tuhan pengen mempercayakan semuanya kepada hidupmu. Ya, jadi masalahnya kan kita itu nggak bisa dipercaya di hadapan Tuhan kadang. Maka itu perlu namanya proses. Matiin dagingmu, matiin hawa nafsumu, taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan semua yang jahat yang di dalam ini loh yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya, supaya Tuhan bisa limpahi kekuatan dan kuasa. Nah, Yusuf tadi kan dipersertain Tuhan. Akhirnya kan menjadi orang yang dipercaya Tuhan, menjadi orang nomor 2 di Mesir kan. Artinya itu kan dipercaya Tuhan. Bahkan memberi makan loh. Karena dia punya hikmat, pengertian, pengetahuan. Tapi kan diproses Tuhan dan dipersiapkan Tuhan. Nggak ujuk-ujuk langsung dari anak yang merah-merah dan saudaranya. Langsung itu kan by proses, semuanya by proses. Nah, di tahun ke depan tetap ada proses yang akan terjadi atas hidupmu. Tapi nikmatin aja, enjoy. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan coba-coba cari pertolongan orang lain kalau engkau sedang mengalami proses peninggian. Tapi kamu nikmatin jalan sama Tuhan. Kamu nikmatin bersama Tuhan. Kamu rest in the presence of the Lord. Nggak pakai kekuatanmu sendiri. Hari ini nih, saya kan sudah, kalau dengerin khotbah saya sering ngomong ini kan, dari tahun 2017 sampai tahun 2021 bulan November tuh saya akan diproses Tuhan. Baru dipulihkan Tuhan kan November 2021. Nah, setelah dipulihkan Tuhan, saya lebih rest in the presence of the Lord. Saya nggak ngoyo lagi. Saya bisa menikmati berkat Tuhan. Saya bisa melayani. Saya bisa memberkati orang lain. Saya bisa rest in the presence of the Lord. Saya belajar jalan ngikutin maunya Tuhan.
Nah, di sisi lain memang harus diproses. Di sisi lain harus dikoreksi yang busuk, yang jahat di dalam hati kita ini. Di dalam hati saya terutama, itu selalu saya itu diremukkan. Harus ngalami perempuan. Dan tidak enak itu buat daging saya, memang nggak enak. Dan setelah saya ngikutin apa yang Tuhan mau, saya lebih enjoy ngikutin Tuhan. Nggak ngoyo lagi, nikmatin, bahkan berkat mengalir berkelimpahan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Enjoy. Ikut Tuhan tuh enjoy. Bukan ngotot ngoyo pakai kekuatanmu sendiri. Oh, harus begini, harus begitu, harus begono. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan dilakukan. Kamu ketemu problem nanti di belakangnya. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam hal apapun juga. Bapak Ibu ngelakuin apa? Tahun ke depan punya rencana apa? Izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Dalam keluargamu, dalam anakmu, dalam bisnis, dalam pelayananmu. Terus libatkan Tuhan. Karena tanpa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita berusaha pakai kekuatan kita sendiri. Kalau kita berusaha pakai kekuatan kita sendiri, lawan kita itu adalah roh jahat. Lawan kita adalah iblis. Pasti kamu akan dibikin babak belur, hancur. Berapa banyak orang Kristen yang pakai kekuatan sendiri, ujungnya babak belur dan kacau. Makanya Alkitab ngomongkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kita harus pakai kekuatan Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagah, tapi karena rohku, kata Tuhan. Itu tidak akan terjadi sampai kita menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, tunduk dan takluk sepenuhnya di hadapan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau firman ngomong enggak, ya enggak usah dilakukan. Kalau Tuhan ngomong tidak, jangan coba-coba kamu lakukan, kamu akan ketemu trouble. Dan saya percaya hidupmu tambah hari akan dipromosi Tuhan. Hidupmu tambah hari akan dibawa naik dalam level demi level, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan pingin semua anak-anaknya itu hidup dalam kelimpahan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam semua janjinya Tuhan. Tapi nggak semua ternyata orang Kristen bisa menikmati janji Tuhan. Tuhan kan berjanji, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan supaya kamu bisa menikmatin itu. Tapi nyatanya banyak orang Kristen nggak bisa menikmatin itu. Oleh bilur-bilurnya, semua sakit penyakit, lenyap. Tapi nyatanya banyak orang Kristen sakit penyakit. Betul apa enggak? Yesus yang dulu kaya rela jadi miskin buat kita. Semuanya janjinya udah selesai kok di kayu salib. Tapi nyatanya nggak semua orang Kristen bisa menikmatin kok. Karena ada bagian yang harus kita kerjakan dan ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Ngikutin ritme cara kerja Tuhan, bukan ngikutin cara kerja kita. Amin. Hari ini coba koreksi sampai kedalaman hatimu. Aku ini jadi orang Kristen sudah ngikutin Tuhan sepenuhnya belum? Aku ini sudah takluk dan tunduk kepada firman, dipimpin Roh Kudus, atau aku dipimpin mauku sendiri? Hidupku selama ini dipimpin Roh Kudus atau dipimpin keinginan daging dan hawa nafsuku? Yang tahu adalah hati Bapak Ibu sendiri. Saya tidak tahu, gembalamu tidak tahu. Yang tahu adalah hatimu dengan Roh Kudus. Perjalananmu sepanjang tahun yang pernah kita laluin ini, dipimpin Tuhan atau dipimpin dagingmu? Dipimpin emosimu atau dipimpin hawa nafsumu? Dipimpin amarahmu atau dipimpin dengan semua keinginan mata dan keangkuhan hidupmu? Kalau masih banyak dipimpin oleh daging, ego, hawa nafsu, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita perlu menyalipkan diri. Kita mau sangkal diri dan kita mau ngikut Tuhan, supaya Tuhan dapatin hati kita ini berkenan di hadapannya. Sampai hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang di tempat ini yang ikut ibadah ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa tidak, mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan apa tidak. Apa hanya sekedar ikut ibadah dan kelakuannya gak jauh beda? Harusnya semakin kita ikut Tuhan kan kelakuan kita berbeda, berubah. Orang ikut Tuhan itu Tuhan bikin berhasil kok. Masa ikut Tuhan kelakuannya sama terus? Selama ini karaktermu berubah nggak? Nyatanya ikut ibadah A, B, C, D, E, F, G, tapi karaktermu berubah, semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, atau malah seperti dunia? Kalau karakter kita seperti orang dunia, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Ada yang salah cara mengikutmu Yesus. Dan jangan harap ada peninggian dan promosi dari Tuhan. Orang dipromosi, orang diangkat itu karena dia bisa dipercaya. Mau kerja di perusahaan manapun, kalau dia bisa dipercaya mengelola
bekerja dengan baik dan tanggung jawab, pasti dipromosi Tuhan. Sama, prinsip kerajaan Allah juga sama. Kalau kita setiap perkara kecil, kita dipercaya, bisa tanggung jawab, menjadi orang yang nurut apa yang Tuhan mau, Tuhan ngikutin kehendak Tuhan. Hidupmu pasti dipromosi Tuhan. Gak usah pusing kata dunia. Tahun ke depan, tahun-tahun depan, hidupmu akan menikmati berkat yang powerful yang tidak pernah kamu pikirkan. Amin. Amin. Ini lagi shock apa tertemplak nih? Coba kasih senyum dulu, aku pengen dengar senyumnya mana. Yang kencang senyumnya. Mana orangnya? Kasih senyum dulu dong. Dengerin baik-baik. Kemarin itu saya cerita dikit ya. Kemarin itu saya itu pelayanan di Surabaya. Selama seminggu sehari khotbah 2 kali, 3 kali. Terus pulang ngedrop sampai hari ini. Flu berat. Tapi it's okay, saya ketemu orang-orang yang luar biasa malam hari ini, itu membuat saya semangat. Kalau tahun depan kau ingin diberkati Tuhan, kan semua janji Tuhan itu ada prinsipnya loh. Ada bagian yang harus kita kerjakan loh. Kita ngikutin prinsip kerajaan Allah aja. Kalau tahun depan kau ingin dipromosi, kau mesti setia dalam hal apapun juga. Kalau tahun depan kau ingin diberkati, kau belajar nabur dalam hal apapun juga. Kalau engkau, Pak, aku nggak tahu menabur. Kamu menabur senyum sama orang yang menyebalkan aja, itu udah taburan yang terbaik kok itu. Pak, aku nggak punya duit. Kamu punya sikap dan kelakuan yang baik dengan semua orang di sekitarmu, kamu jadi berkat loh. Apapun kita bisa lakukan. Nabur yang terbaik dengan kelakuan, tindak, sikap, perbuatan. Kamu nabur uang ya, kamu kan tuai uang. Kamu nabur baju ya, kan tuai baju. Kamu nabur kebaikan, kamu tuai kebajikan. Kamu nabur senyum, kamu kan dikasihin orang. Itu simple kok. Apa yang kita inginkan tahun depan terjadi, seperti yang kamu inginkan, seperti kamu idamkan, seperti kamu cita-citakan, mulai hari ini lakukan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Dan kau akan menikmatin semua yang ajaib. Gak usah pusing, gak usah stres, gak usah khawatir, gak usah bingung, gak usah panik. Rest in the presence of the Lord. Rest in the presence. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang kerja, kalau Tuhan menyertai kita, yang Tuhan berperang di depan kita. Engkau hari ini sedang tertekan ngadepin masalah, datang sama Tuhan. Ada orang ngancam hidupmu, orang memperlakukan buruk, orang memfitnah kamu. Serahin ke Tuhan, Tuhan yang berperang menggantikan hidupmu. Kamu mengalami masalah apapun juga, izinkan Tuhan berjalan di depanmu. Jangan kamu berjalan di depan Tuhan, dihabisin iblis nanti. Tuhan harus berjalan di depan kita. Dia adalah gembala, Dia adalah panglima perang. Ya kita ngikut di belakangnya. Ngerti nggak sampai sini? Banyak orang sok-sokan, sudah tahu firman sedikit sok-sokan mau hakimi orang lain lagi. Sudah tahu firmannya nggak banyak, pakai firman untuk menuduh orang lain, menghakimi orang lain, itu namanya kurang ajar. Hidup kita mau belajar rendah hati, ngikutin apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu mesti belajar firman, mesti makan firman setiap hari. Kalau Bapak Ibu belajar firman, makan firman, bukan untuk nyerang orang lain, bukan untuk hakimi pasanganmu, bukan untuk menghakimi suamimu, menghakimi istrimu, tapi kamu beri makan manusia rohmu biar semakin hari semakin pekan dengar suara Tuhan, ngerti maunya Tuhan apa. Karena kita ini harus dengar suara Tuhan, baru Tuhan akan bawa hidup kita hari demi hari di tahun-tahun ke depan, menikmatin proses peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dengerin baik-baik. Nanti tahun depan kita akan tetap diproses Tuhan, tapi enjoy. Tuhan menyertai kita, nggak perlu panik, nggak perlu stres. Kalau kau terjadi, tahun depan akan terjadi keguncangan, relax, datang di kaki Tuhan. Tuhan wis tak serahin, semua wis tak serahin Tuhan. Aku mau menyerahkan tahun ke depan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang pegang loh Tuhan. Engkau sendiri janji menyertai hidupku. Engkau janji sendiri lewat firman-Nya pendeta yang marah-marah malam hari ini, berjanji hadirat-Mu menyertai hidupku. Dan aku percaya sepanjang tahun depan Engkau akan memberkati aku, gitu loh. Ngerti nggak ini? Amin. Pasti Tuhan sertai. Kalau engkau ngadepin goncangan, tekanan, himpitan, dipersalahkan orang, dituduh orang, tiba-tiba ngalami sesuatu yang rasanya mengoyak hatimu, kamu senyum saja sama Tuhan. Aku tahu Tuhan menyertainku kok. Jangan cari gembalamu. Bu Gembala, dengerin baik-baik Bu Gembala. Kalau jemaatmu telepon terus, suruh doa sendiri. Ikut Tuhan bertahun-tahun nyariin gembala terus mau diapain? Jangan cari pendeta, cari Tuhan. Katakan cari Tuhan. Awas lu cari pendeta lu ya, awas lu cari gembala lu ya.
Yang dicari Tuhan bukan gembala. Gembala itu hanya kadang, ya kalau udah parah-parah ya datang gembala purni. Tapi dikit-dikit perlu minta tumpangi tangan pendeta, pilek minta tanya, loh kamu tuh gimana gitu. Coba belajar, datang sama Tuhan, pakai firman. Gembalamu sudah khotbahin firman, sudah ajarin, itu dipraktekkan dalam praktek hidupmu hari-hari, supaya ngalami kedewasaan di dalam Kristus. Bapak Ibu, di Indonesia ini hanya orang yang akil balik yang baru bisa dipercayakan mendapat SIM kan. Kalau nggak bisa jadi ahli waris kan, kalau udah akil balik. Betul apa enggak? Akil baliknya orang Indonesia kan umur 17 tahun. Betul apa enggak? Kalau engkau dewasa di dalam Kristus, engkau dewasa tambah hari tambah dewasa, dan didapati menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan percayakan hal-hal besar dalam hidupmu. Tuhan tuh sampai hari ini tuh nunggu kita. Kita itu punya kapasitas apa yang bisa dibanggakan Tuhan. Tuhan mau limpahin sama kita berkat. Tuhan mau limpahin kita hikmat. Tuhan mau limpahin kita pengurapan. Mau limpahin kehormatan. Tuhan mau promosi kita. Kalau kita belum bisa dipercaya, ya itu malah menghancurkan hidupmu. Bayangkan bapak, ibu, dengerin baik-baik. Kalau kita punya anak masih umur sekitar 14-13 tahun, tidak mungkin kita mau suruh bawa mobil kan, karena dia belum punya SIM. Melanggar undang-undang peraturan hukum di Indonesia, kamu melanggar perundangan yang berlaku di hukum Indonesia, kamu melanggar hukumnya Tuhan. Kamu melanggar Tuhan, kamu berdosa itu. Ngerti nggak ini? Kita bangsa Indonesia harus takut dan hormat, hidup tertib, ngikutin perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kamu melanggar hukum, kamu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya, kita harus tunduk respek dan hormat dengan otoritas. Kalau kamu melawan hukum nggak akan berpihak kepada kamu. Nah, kalau anak yang masih umur 13-14 tahun nggak mungkin dibeliin mobil yang bagus, dipakai jalan-jalanan, atau dipercayakan uang yang banyak sekali untuk ngelola perusahaan, karena belum akil balik, belum bisa. Bahkan belum terima, ke notaris pun nggak bisa. Notaris untuk terima warisan, dia tunggu akil balik dulu. Kenapa? Harus mencapai umur tertentu untuk bisa terima warisan. Dalam prinsip kerajaan Allah, kalau kita bisa dipercayakan perkara besar, kita beri diri kita memiliki kapasitas yang besar dan bisa dipercaya Tuhan, hidupmu akan tambah dipercaya. Kalau hari-hari ini masih dari tahun ke tahun tetap sama, nggak pernah berubah, mulai hari ini belajar berubah. Aku mau Tuhan, aku mau berubah. Aku memiliki kapasitas yang besar. Aku ingin menerima hikmat, pengertian, pengetahuan. Aku menerima berkat-Mu supaya hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu dilihat loh, sampai kedalaman hatimu isinya apa. Isinya Yesus atau isinya dirimu sendiri. Harusnya kita didapatin di dalam diri kita isinya Yesus Kristus Tuhan sepenuhnya, bukan separuh-paruh. Kalau kita mau ikut Tuhan itu sungguh sepenuhnya itu loh, ikut Tuhan. Jangan nanggung-nanggung. Ikut Tuhan, kaki di dunia, satu kaki di ikut Tuhan. Kalau ikut ibadah kelihatan suci, kudus, tak bercacat celah, tapi setelah ibadah mulutnya jahat, kelakuannya busuk. Sekalian aja jahat aja sekalian. Kalau mau hidup kudus beneran. Dan hidupmu akan dipercaya Tuhan hal yang besar dan ajaib. Amin. Saya berdoa setiap orang yang ikut ibadah ini, dengerin apa yang saya katakan ini. Hidupmu tahun-tahun ke depan dipromosi Tuhan, dipercayakan perkara-perkara yang besar. Perkara yang besar. Dan hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Gak perlu panik, gak perlu stres, gak perlu bingung, gak perlu kacau. Kamu bisa rest in the presence of the Lord. Kamu menghadapi masalah apapun, kamu datang kepada Tuhan dan bisa tidur nyenyak, gak kepikiran, gak migrain, gak minum sanak, gak minum panadol. Tapi kamu bisa tidur nyenyak karena kamu percaya Tuhan menyertai hidupmu. Dan Tuhan yang menjamin hidupmu di masa yang akan datang. Amin. Amin. Haleluya. Ini ada orang yang semangat di akhir tahun ini sampai bikin semangat. Orang akhir tahun kok diomongin yang horor-horor. Ini kan ngomong tentang masa depan bersama Tuhan. Kalau dengar hamba Tuhan yang ngomong horor-horor, nggak usah didengerin. Apalagi hamba Tuhan ngomongnya yang jelek-jelek di tahun ke depan ini itu, nggak usah dengerin. Itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan adalah kabar baik. Katakan kabar baik. Hamba Tuhan itu ngomongnya kabar baik, bukan kabar buruk. Hamba Tuhan ngomong tentang janji Tuhan, bukan janjinya setan. Ngerti nggak ini? Ngerti apa enggak? Hamba Tuhan harus ngomong kebenaran, bukan ngomong janjinya setan. Janjinya setan kok didengerin. Yang dipercaya itu janjinya Tuhan. Masa depan kita penuh pengharapan. Amin. Kita akan melihat tahun-tahun ke depan dipromosi Tuhan, dipakai Tuhan, diberkati. Saya berdoa gak ada orang yang miskin dan melarat lagi di tempat ini. Semua orang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Itu loh, seperti Mazmur pasal pertama itu tadi loh. Seperti Yusuf disertain Tuhan tadi loh.
Yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Dan hal yang sama akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Nggak usah dengerin yang buruk. Hamba Tuhan kok kerjaannya ngomong berita buruk. Emangnya dongeng atau peramal? Kita ngomong janji Tuhan. Janji Tuhan itu baik. Janji Tuhan itu luar biasa. Yang membawa kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan hidup, Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Tuhan tuh belum selesai dengan hidup kita. Kita sampai hari ini masih ada kan? Nggak lewat kan? Lihat nih beberapa tahun yang lalu, teman kita banyak yang lewat loh. Mereka udah selesai dengan tugas masing-masing. Dan hari ini kita masih ada. Dengerin khotbah pendeta Antik ini ngomong. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih mau lakukan sesuatu yang besar atas hidupmu di tahun-tahun yang akan datang. Hidupmu tidak akan menjadi yang sama lagi. Tapi banyak orang Kristen hidupnya sama terus dari tahun ke tahun karena nggak mau belajar berubah berjalan bersama Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan itu disertain Tuhan. Kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Dan Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar di masa yang akan datang. Karena Tuhan mau pakai orang yang available. Hari hidupnya tersedia untuk Tuhan. Semakin kamu beri dan kamu berikan kapasitas yang lebih besar, persiapkan kapasitas yang lebih gede, hidupmu akan menikmati janji Tuhan yang lebih gede lagi digenapi atas hidupmu. Amin. Masa-masa yang akan datang nih, orang-orang yang ikut ibadah ini semuanya akan menjadi berkat. Ketika ada kekurangan kemiskinan, orang-orang di sini yang diberkati itu akan memberi makan orang miskin. Loh, nggak ada. Ya apa ini? Kok nggak ada? Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau pakai hidupmu menjadi berkepanjangan tangannya. Hidupmu mau dipakai menjadi berkat, memberi makan orang miskin. Bukan minta-minta ngemis-ngemis lagi, tapi kita yang akan memberi makan mereka. Karena kita yang menikmati janji Tuhan. Amin. Itu dong. Jadi hidup kamu menjalani hidup tahun ke depan lebih semangat apa tidak? Nanti lihat ya. Nanti ada orang-orang tiba-tiba dapat proyek gede, dapat orderan gede, tiba-tiba dipromosi, pelayannya dipromosi. Loh, dari tahun ke tahun hanya melayani 2-3 ekor dombeng lagi yang dilayani, tiba-tiba dipakai ke bangsa-bangsa. Ini kan banyak pendeta nih yang ikut ibadah ini, yang biasa melayani 2-3 ekor dombeng lagi, domba setengah kambing, diomongin bantah, ngawur, hidupnya ngaco, hidup dalam dosa, tiba-tiba diberikan pengaruh yang besar, tiba-tiba dibawa ke bangsa-bangsa, tiba-tiba dipromosi, tiba-tiba jadi berkat, tiba-tiba urapanmu double porsi. Itu yang Tuhan mau. Yang hidupmu selama ini sampai stres, bingung, mikirin utang dan cicilan, dan mulai kau hidup bergaul sama Tuhan. Ambil keputusan dan sikap. Semua tindakan dan sikapmu dipertimbangkan dengan baik. Kamu atur keuangan dengan baik. Tiba-tiba Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Tiba-tiba kau diberkati Tuhan. Karena Tuhan mau setiap orang yang mengasihi dia diberkati. Dengerin baik-baik. Kita ini kan semuanya punya anak kan. Pingin gak anakmu melarat, miskin, kekurangan, dan kamu bisa pakai mobil Mercy, BMW. Terus anakmu melarat, kekurangan, menderita, sampai aduh kumel, kucel gitu. Pingin gak? Gak ada yang pingin kan? Siapa yang pingin anaknya semuanya diberkati Tuhan? Katakan amin. Semuanya pasti pingin kan? Ini Bu Gembalanya pingin semua jemaatnya diberkati Tuhan kok. Loh, kira-kira bapakmu yang di surga pingin apa enggak kayak gitu? Melakukannya untuk itu. Nah yo pingin toh. Yang jadi masalahnya kalau kita ini jalan karpe dewe seringkali, bukan ngikutin maunya Tuhan. Sekarang kamu ngikutin maunya Tuhan, nggak enak Pak ikut Tuhan. Paksa. Daging ini harus dipaksa ikut Tuhan. Daging ini harus dipaksa ikut Tuhan. Harus tunduk dan takluk. Enak nggak enak, suka nggak suka, kita harus jalan ngikutin Tuhan. Dagingmu akan teriak, akan jerit, tapi ujung hidupmu akan dipromosi Tuhan. Luar biasa. Amin. Tambah hari. Nih, nanti saya khotbah Desember tahun depan, tiba-tiba ini di sini ada orang-orang yang dipakai pelayanan kesembuhan luar biasa ini. Tiba-tiba jadi pengusaha sukses, jadi orang-orang yang diberkati luar biasa ini. Hidupnya berbeda. Karena apa? Jalanin setiap hari hidup berjalan bersama Tuhan. Nikmat sama Tuhan. Sekarang mau lihat ya, jalan sama Tuhan tuh enak kok. Yang gak enak daging kita. Daging kita yang sering jerat-jerit. Kok kayak gini Tuhan? Loh kok kayak gini Tuhan? Loh ya apa kok doa belum dijawab? Jalan ngikut Tuhan. Saya itu doa. Saya itu berdoa berjam-jam ngikut. Doa sama Tuhan dulu. Tuh sering kali Tuhan gak ngomong kok malahan. Saya tetap doa loh, nyembah Tuhan loh. Kalau dari pastor denger waktu doa dengar apa? Seringkali dengar suara nyamuk sama cicak malahan. Nggak dengar suara Tuhan. Kadang Tuhan tuh ngomongnya waktu saya di toilet, waktu saya lagi nyetir, waktu saya lagi ngomong sama istri saya. Mau di doa ngerasain hadirat Tuhan atau doa nggak ngerasain hadirat Tuhan, tetap cari Tuhan.
Amin. Kemarin ada jemaat telepon, Pak, aku nih semakin hari hidupku tuh semakin berubah. Dengar khotbah Bapak, dimuridkan Bapak, hidupku semakin berubah, karakter semakin berubah. Tapi kok di sisi lain aku berdoa, kok nggak ngerasakan merinding lagi ya Pak? Kok nggak ngerasain gemetar lagi ya Bu? Saya bilang, Ibu pengen merinding, ntar malam ke kuburan ya, baru ngerasain merinding nanti. Ibu pengen gemetar ya? Coba pegang colokan listrik, pasti gemetar. Orang kok dicari gemetar itu loh, mau apa? Gemetar itu nggak membuktikan hadirat Tuhan. Mau tahun depan ya, dalam kondisi ya, kita berdoa mentok sampai plafon rasanya kering, rasanya Tuhan nggak jawab, rasanya Tuhan ngomong, tetap sembah Tuhan, tetap berdoa, tetap cari Tuhan. Tuhan suatu hari akan muncul dengan caranya yang ajaib memberkati kita. Saya berdoa banyak nggak dengar suara Tuhan malahan. Mau denger nggak denger, mau ngerasain hadirat Tuhan, mau ngerasain nggak ada hadirat Tuhan, saya tahu Tuhan ada kok di kamar doa saya. Setiap hari menyertai saya kemanapun saya pergi. Saya cari Tuhan, saya kejar Tuhan, saya kejar Tuhan. Tuhan, aku berdoa belum dijawab Tuhan, ya aku lagi sedang bergumul. Mau enak nggak enak, saya tetap cari Tuhan. Saya gedor-gedor seperti perempuan yang gedor hakim itu loh. Nah, akhirnya Tuhan, ini orang kok berbeda. Ya Tuhan lihat berbeda ya. Kalau kita berbeda dengan Tuhan, ya Tuhan hargain itu kan. Kalau kita hormatin Tuhan, kita hargain Tuhan, Tuhan hargain kita. Katakan amin. Diberkatin apa enggak? Makan kenyang apa tidak? Makan kenyang nggak malam hari ini? Saya kan nggak bisa kirim wagyu ke rumahmu waktu malam tahun baru, nak kirim wagyu dari surga ini, yang membuat hidupmu berkemenangan di tahun-tahun ke depan. Haleluya. Yes. Jadi saya berdoa, kita akan mengalami promosi dan peninggian. Semuanya dipromosi, diberkati. Yang masih punya utang, tiba-tiba Tuhan buka koneksi yang baru, bisnis yang baru, utangmu bisa dilunasi. Yang hidupnya tertekan, bingung dari tahun ke tahun, nggak ngalami perubahan, dan tiba-tiba engkau ambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan hidupmu tiba-tiba berubah. Orang kalau ketemu Tuhan itu pasti berubah. Pasti berubah. Hidupnya berubah, kelakuannya berubah, masa depannya berubah. Paulus ketemu Tuhan, dari seorang pembunuh, ngejar-ngejar orang Kristen, ketemu Tuhan, buta matanya didoain sama Ananias, matanya terbuka, dan ternyata dia menjadi orang yang dipercaya Tuhan, nulis 3/4 perjanjian baru. Saya berdoa ada orang-orang yang ngalami Tuhan dan ngalami breakthrough dan terobosan, dipromosi di tahun-tahun ke depan. Hidupmu relax dan enjoy, nikmatin bersama Tuhan. Nikmati berkat dan janji Tuhan. Dengar baik-baik ya. Tuhan selalu menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Karena masa depan itu sungguh ada. Saya bukain satu ayat, terus kita selesai. Katakan jangan dong, gitu dong. Saya mau buka satu ayat, dan kita mau selesai. Jangan dong, biar kayak butuh banget gitu loh. Oke, kita mau buka di mana tadi ya? Di Mazmur 75 ayat yang ke-6. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Peninggian datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan kita cari-cari, bukan kita berusaha pakai kekuatan kita sendiri, tapi datangnya dari Tuhan, nempel sama Tuhan. Dan masa depanmu sungguh ada di tangan Tuhan. Tadi worship leader ngomong kan, masa depan kita tuh sungguh ada di tangan Tuhan kok. Kata kita masal kan itu. Masa depanmu sungguh ada. Kalau ada orang ngomong ya, mau yang ngomong siapapun lah namanya, siapapun gelarnya, kalau tahun depan akan terjadi bingung, stres, panik, bangkrut, ruwet dunia, biarin. Dunia memang akan menuju kehancuran. Dengerin baik-baik. Dunia memang sedang menuju kehancuran. Dunia tak ke depan tidak akan tambah lebih baik, tetapi kekristenan tambah lebih powerful kalau engkau haus dan lapar sama Tuhan. Karena Tuhan, ke depannya Tuhan mau cari orang yang bisa dipercaya. Ini akhir zaman. Tuhan, setan kerja double porsi, Tuhan pun mau cari orang yang available, dipakai Tuhan double porsi. Bahkan berkatmu dan jatahmu pun akan double porsi. Karena setan kerjanya double porsi, Tuhan juga lakukan yang sama. Sebenarnya dia tahu, setan itu sudah tahu, akhir zaman ini dia tahu dia harus kerja keras. Tapi di sisi lain, kita akan lihat ya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka akan dipromosi dan ditinggikan. Hidupmu dijamin Tuhan kok. Katakan, hidup saya dijamin Tuhan. Tuhan yang jamin hidupmu dan jamin masa depanmu. Gak usah pusing. Gak usah pusing dolar naik terus. Gak usah pusing kok barang naik terus. Tuhan yang gaji hidupmu, Tuhan yang kasih bonus atas hidupmu, Tuhan yang pelihara hidupmu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dengarin baik-baik. Di Yohanes dijelaskan,
Aku memberikan roh penghibur. Dia akan menyertai kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia akan tinggal diam di dalammu loh. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kecuali kita melakukan dosa, sengaja berbuat dosa, tidak mau bertobat. Seperti Saul atau seperti Simpson yang sengaja berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Ujungnya Roh Kudus undur daripada dia. Selama kita hidup takut akan Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah undur daripada kita. Kalau kita melakukan sengaja berbuat dosa terus-terusan, ditemplah, ditegur, dinasihatin, nggak mau berubah, Roh Kudus bisa undur daripada kita. Karena namanya saja Roh Kudus, dia nggak bisa tinggal pada tubuh yang najis. Dia tidak bisa bersatu kepada yang najis. Ketika seseorang, Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu sendiri nggak tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Simpson dikirain masih diurapin Tuhan, ternyata Roh Kudus undur daripada tidak diurapin Tuhan, dia nggak tahu. Tapi ketika Roh Kudus itu mengurapin seseorang, semua orang tahu bahwa hidupmu diurapin Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan kebesaran kekuatannya, menyatakan segala sesuatu pekerjaannya melalui hidup kita. Dengerin, nih baik-baik nih. Tuhan mau menyatakan pekerjaannya melalui hidup kita hari ini. Dan di tahun ke depan, hidupmu semakin mempermuliakan namanya. Amin. Haleluya. Diberkati. Saya mau tutup dalam doa. Kita materaikan dengan darah Yesus. Nanti kalau mau ada yang tanya, kita tanya ya, tanya jawab ya. Bahwa dalam nama Yesus kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam batin kami, terpahat dalam loh batin kami, yang firman jadi kehidupan. Nah, mau berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini, tahun-tahun ke depan akan diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dijaga, diproteksi Tuhan. Dan kami tahu Engkau belum selesai dengan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan berjalan bersama kami, dan kami akan ngikutin di belakangnya. Tuhan yang memegang tangan kami tidak akan takut, tidak akan goyah. Dan kami melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami, tanpa terkecuali. Semua orang yang mendengar firman ikut ibadah ini diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Di seluruh Indonesia mereka diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Nah, mau berdoa, penyertaan-Mu begitu real dan nyata setiap orang yang ikut ibadah ini. Dan apa saja dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Tiba-tiba Tuhan buka jalan dengan cara ajaib. Bawa hati mereka menjadi takut dan respek dan hormat akan hadirat Tuhan. Berkat-Mu melimpah malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Dan saya mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Taruh bagianmu, tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Aku berdoa untuk setiap sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Go in Jesus. Pergi dan tinggalkan tubuh ini. Dan aku lepaskan urapan kesembuhan mengalir. Tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Dalam nama Yesus, urapan kesembuhan itu turun. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jadi seperti aku doakan dan katakan, segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.